warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan namaku Alfiana Laildeanti Hairnisa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah kelas 2G dengan NIM 235221262. Oke, untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, di sini aku mau menjelaskan nih tentang zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu pengertian Khulafaur Rasyidin, perkembangan Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, perkembangan Islam pada zaman Umar bin Khattab, perkembangan Islam pada zaman Utsman bin Affan, dan perkembangan Islam pada zaman Ali bin Abi Thalib. Simak videonya ya. Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu adalah para pemimpin pengganti Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih tugas Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin itu bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Khulafaur Rasyidin bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Khulafaur Rasyidin adalah dari orang-orang Muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Dalam Al-Quran, manusia secara umum merupakan khalifah Allah di muka bumi untuk merawat dan memberdayakan bumi beserta isinya. Sedangkan khalifah secara khusus maksudnya adalah pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai imam umatnya, dan secara kondisional juga menggantikannya sebagai penguasa sebuah identitas kedaulatan Islam. Adapun yang dimaksud dengan Khulafaur Rasyidin adalah para pemimpin pengganti Rasulullah dalam mengatur kehidupan umat manusia yang adil, bijaksana, cerdik, selalu melaksanakan tugas dengan benar, dan selalu mendapat petunjuk dari Allah. Tugas Khulafaur Rasyidin adalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Khulafaur Rasyidin bertugas menggantikan kepemimpinan Rasulullah dalam masalah kenegaraan, yaitu sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Adapun tugas kerasulan tidak dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin karena Rasulullah adalah nabi dan rasul yang terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi nabi dan rasul lagi. Bagaimana sih perkembangan Islam pada zaman Abu Bakar As-Siddiq? Jadi setelah Nabi Muhammad SAW itu wafat, Abu Bakar dipilih untuk menjadi khalifah. Beliau itu menjabat selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Selama periode singkat itu, Abu Bakar As-Siddiq mampu melakukan hal-hal besar untuk Islam yang membuat namanya abadi dan menempatkannya di antara orang-orang terhebat sepanjang masa. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, atau yang populer dengan sebutan Abu Bakar, adalah khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Abu Quhafah Utsman bin Amir al-Qurasyi al-Taibi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi. Dari semua sahabat, Abu Bakar mendapat kehormatan untuk bersama Nabi selama hari-hari paling kritis dalam hidupnya. Abu Bakar tahu betul apa arti kehormatan ini dan melakukan keadilan penuh atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
salah satu pencapaian terbesar yang diberikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada Islam adalah kompilasi Al-Quran. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, berbagai macam gejolak mulai terjadi di kalangan umat Islam berupa fitnah dari orang-orang murtad, para nabi, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. Berdasarkan keadaan tersebut, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq mengambil langkah tegas untuk menjamin keimanan dan kehidupan umat Islam yang stabil dengan memerangi pemberontak dan subversif yang kemudian dikenal dengan Perang Ridda. Adapun ancaman eksternal, Abu Bakar As-Siddiq menghadapi ancaman dari utara Kekaisaran Romawi dan dari timur Kekaisaran Persia. Namun tekad Abu Bakar As-Siddiq membuahkan hasil. Pengabdiannya kepada Islam patut diacungi jempol. Ia mewariskan segala hartanya untuk kaum muslimin dan selalu menemani Nabi Muhammad SAW mengemban misi Islam hingga wafatnya Nabi. Bagaimana sih perkembangan Islam pada zaman Umar bin Khattab? Umar itu memerintah pada kepemimpinan Islam selama 10 tahun 6 bulan. Dalam masa kepemimpinannya itu, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya Umar bin Khattab itu, Islam bisa mencapai hingga Eropa. Berkat gaya kepemimpinan Umar ini menjadi kekuatan untuk Islam yang harus diperhitungkan. Umar juga menguasai beberapa negara dengan Islam dan membentuk pemerintahan yang mirip dengan Persia. Kemudian, Umar juga membuat administrasi pemerintahan yang mengatur 8 wilayah. Penetapan Umar sebagai khalifah ditulis pada suatu piagam pengangkatan. Pengangkatan Umar ini bermaksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam di kemudian hari. Yang pertama sekali dilakukan Umar setelah diangkat menjadi khalifah adalah memecat Khalid bin Walid dari jabatannya sebagai komandan 4 pasukan di utara dan menyerahkannya kembali kepada komandan semula Abu Ubaidah bin Jarrah. Tentang pemecatan ini, Umar menyatakan orang terlalu mengagungkan Khalid dan ini bisa berbahaya. Dalam masa kepemimpinannya, Umar bin Khattab mengutamakan perluasan dari Islam yang mencapai hingga 1/3 dari dunia. Dengan kerja kerasnya Umar, Islam bisa mencapai hingga Eropa. Berkat gaya kepemimpinan Umar ini menjadi kekuatan untuk Islam yang harus diperhitungkan. Pada masa tersebut, wilayah Islam diperluas hingga Mesir, Irak, Syam, Palestina, dan negara-negara Persia lainnya. Setelah menguasai beberapa negara dengan Islam, Umar membentuk pemerintahan yang mirip dengan Persia. Umar bin Khattab membuat administrasi pemerintahan yang mengatur 8 wilayah, yaitu Mekkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Departemen didirikan untuk mengatur gaji dan pajak tanah dari masing-masing pejabat di wilayah tersebut, sehingga hal tersebut memicu berdirinya Baitul Mal. Sekitar tahun ke-17 Hijriah yang merupakan tahun keempat kekhalifahannya, Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa Hijriah. Bagaimana sih perkembangan Islam pada zaman Utsman bin Affan? Dalam masa pemerintahannya, Utsman bin Affan mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Selain masalah peluasan daerah, Utsman itu juga memperhatikan pembangunan dalam kota. Ia membangun bendungan pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Utsman bin Affan
adalah seorang saudagar kaya dan juga seorang penulis wahyu yang terkenal. Utsman dikenal sebagai orang yang pendiam dan memiliki budi pekerti yang baik. Karena ia banyak melakukan amal kebaikan, maka ia mendapat gelar Ghaniyun Syakir, yaitu artinya orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kepemimpinannya ini dimulai ketika Umar bin Khattab mengalami sakit keras setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak dari Persia. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah di umurnya yang sudah mencapai 70 tahun. Ia menjadi khalifah selama 12 tahun, di mana lebih lama daripada Umar bin Khattab. Dalam masa pemerintahannya, Utsman bin Affan mengembangkan Islam ke beberapa daerah yang sebelumnya belum sempat dicapai oleh Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahannya ini, kebijakan dari Utsman yang paling disorot adalah ketika ia mengangkat kerabat keluarganya untuk menduduki jabatan penting seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam. Selain masalah perluasan daerah, Utsman juga memperhatikan pembangunan dalam kota. Ia membangun bendungan, pencegah banjir, jalan-jalan di perkotaan, jembatan, masjid, dan juga meluaskan Masjid Nabawi. Di akhir masa pemerintahannya, Utsman tidak meninggalkan pesan sedikit pun. Hal ini dikarenakan ia meninggal secara tiba-tiba karena dibunuh pada saat ia membaca Al-Quran. Ia wafat pada usia 83 tahun. Hal tersebut membuat kondisi politik semakin memburuk. Perkembangan Islam pada zaman Ali bin Abi Thalib. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah, dia mengambil dua kebijaksanaan. Yang pertama, memecat gubernur yang diangkat Utsman, termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Ali juga menghadapi para penentang-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan, ia juga melawan Zubair bin Awam dan Aisyah. Karena ia dianggap tidak menuntaskan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan ini semua mengakibatkan timbulnya Perang Jamal. Kemudian, pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan Perang Siffin. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dimulai setelah Utsman bin Affan wafat. Pada saat itu, ada yang mengusulkan agar Ali bin Abi Thalib menjadi pengganti Utsman sebagai khalifah. Setelah Ali diangkat menjadi khalifah, dia mengambil dua kebijaksanaan. Yang pertama, memecat gubernur yang diangkat Utsman, termasuk Muawiyah yang sudah menjadi gubernur Syam semenjak Khalifah Umar. Kedua, mengambil kembali tanah-tanah negara yang sudah diperjualbelikan kroni-kroni Khalifah Utsman. Akibat tindakan Ali itu, dia kehilangan dukungan dari sahabat-sahabat karibnya. Ali juga menghadapi para penentang-penentang yang memunculkan pemberontakan. Bahkan ia juga melawan Zubair bin Awam dan Aisyah karena ia dianggap tidak menuntaskan perkara pembunuhan Utsman bin Affan. Pertentangan ini semua mengakibatkan timbulnya Perang Jamal. Pertentangan Ali dan Muawiyah juga menimbulkan Perang Siffin. Lalu perang-perang tersebut diakhiri dengan tahkim atau arbitrase di Daumatul Jandal pada tahun 34 Hijriah. Karena semua peristiwa yang terjadi itu mengakibatkan munculnya tiga golongan dalam Islam, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Syiah. Kaum Khawarij berpendapat bahwa biang keladi perpecahan umat Islam adalah Ali, Muawiyah, dan Amr bin Al-As. Oleh sebab itu, mereka sepakat membunuh ketiga tokoh itu pada waktu yang sama. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 40 Hijriah. Dalam beberapa hari setelah penikaman itu, Ali meninggal dunia dalam usia 63 tahun. Setelah memerintah selama 5 tahun, dengan wafatnya khalifah keempat itu, berakhirlah pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin.